Di awal season 2, kita diperlihatkan dengan sebuah rapat di Kemham Amerika Serikat yang dipimpin langsung oleh Tuan Edgar dan sang bos besar. Sementara itu juga terlihat Black Noir yang tengah melakukan misi untuk menumpas habis teroris di Suriah, termasuk juga teroris super bernama Knight tersebut. Di hadapan para hadirin, Homelander menyampaikan keberhasilan Black Noir atas misinya. Dalam acara itu, Homelander juga memberitahu bahwa Translucent telah gugur saat menjalankan tugas. Padahal kita tahu Translucent mati karena apa. Namun Homelander memanipulasi hal itu untuk menjaga nama besar The Seven. Homelander menenangkan warga agar tidak khawatir akan maraknya teroris yang terus membahayakan mereka. Karena Homelander sebagai ketua dari The Seven berjanji akan terus melindungi mereka dengan ikhlas. Hingga acara berkabung itu diakhiri dengan Annie atau Starlight yang membawakan sebuah lagu dari Bondan Prakoso berjudul Rip and Peace untuk penghormatan terakhir Translucent di sana. Setelah acara itu selesai, Annie pun mulai mengganti pakaian superhero-nya dan berubah menjadi warga sipil seperti kita. Begitu pula dengan Hyugi yang kini tengah tinggal di sebuah klub kecil dengan kehidupan baru juga, melakukan hal yang serupa. It's good. Di sebuah kereta jurusan Solo Jogja, Hyugi pun menemui Annie untuk menyampaikan rasa rindunya. Di sana Hyugi memberitahu bahwa kini ia tinggal di klub kecil bernama Met yang terletak di Ibiza. Annie tak mempermasalahkan hal itu, namun ia berpesan agar menjaga kesehatan karena Hyugi kini terlihat sangat lusuh dan letoy. Di sana Hyugi memberikan sebuah data diri seorang staf di Vogue yang dapat membantu mereka untuk mendapatkan senyawa V, dan juga membahas tentang kedekatan Annie dengan seorang aktor bernama Alden di Instagram. Mendengar hal itu, Annie sedikit terkejut. Namun saat Annie hendak meluruskan hal itu, sayangnya percakapan mereka harus terhenti setelah kereta api tiba di tujuan. Dan kini Deep juga mulai frustasi setelah dikeluarkan dari The Seven karena dianggap meresahkan. Akhirnya kepolisian pun menahan pria tersebut. Namun ia sedikit bingung karena belum sampai 1 jam ia ditahan, seorang superhero bernama Eagle the Archer datang menebusnya. I know you. Yeah, you're This Eagle the Archer. you bailed me out. Yeah. Come on. Bersamaan dengan itu terlihat liputan 7 sore SCTV yang memberitakan kematian Madeline yang tewas mengenaskan. Dengan posisinya sebagai wakil presiden Vogue, tentu saja kematian begitu ramai diperbincangkan. Hyugi, Frenzy, dan lainnya yang melihat hal itu mulai ketakutan karena Butcher ditetapkan sebagai tersangka dan nama mereka terpampang jelas sebagai buronan. Marvin sangat ketakutan dan mengajak semuanya untuk segera pergi menyelamatkan diri. Namun Hyugi menolak hal itu. Ia lebih memilih mencari senyawa V dan menghancurkan Vogue daripada harus lari dari kenyataan. Walau tidak ada Butcher, Hyugi menyuruh mereka tenang dan mendengarkan perkataannya. Dengan hal itu Marvin pun sangat marah karena ia merasa mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan tidak adanya Butcher di tengah-tengah mereka. Singkat cerita, terlihat Ashley yang mengajak Homelander ke ruang olahraga untuk menunjukkan superhero baru sebagai pengganti Translucent. What? Brutal pulse. Amazing. And then I think we find an ethnic or female or... Homelander, wow, it's an honor. Setelah menampilkan aksinya, pria itu pun datang menghampiri Homelander dan memperkenalkan diri sebagai Blitzspot. Tak hanya gerakannya yang lincah, pria itu juga memberitahu bahwa ia melihat melalui pendengaran. Hingga tiba-tiba Homelander melumpuhkan pria itu dengan mudah dan memperingati Ashley untuk tidak berbuat lancang. Ingat, tugasmu hanya mencatat jadwalku, bukan untuk menentukan siapa anggota baru The Seven. Jangan sok kamu di sini. Dan kini Annie memulai pergerakan mengikuti arahan dari Hyugi. Don't want to get stuck with the cleaning bill. 400. Do you want me to saw or...
Sementara itu, di saat Hyugi dan lainnya tengah santai di persembunyian mereka, dikagetkan dengan salah satu anggotanya yang terluka parah. Melihat hal itu, Frenchie pun menanyakan kepada anggota lainnya, apakah yang membuat pria itu terluka. Dengan kejadian itu, Hyugi dan lainnya pun pergi ke sebuah dermaga untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. What happened, aya naon. Setibanya di sana, Kimiko mulai memeriksa dan berhasil menemukan sesuatu. Sementara itu, Hyugi dan lainnya mulai melihat rekaman CCTV dan mengetahui ternyata ada teroris super yang diam-diam masuk melalui jalur mereka. Sedikit penjelasan, dalam season 2 ini mereka diceritakan bersembunyi di tempat sahabat Frenchie yang berbisnis penyelundupan barang haram, dan kini ia menyadari bahwa jalur ini digunakan untuk menyelundupkan teroris super secara diam-diam. Dan tentu saja dengan kejadian itu membuat persembunyian mereka dalam bahaya. Setelah kembali ke persembunyian, Kimiko berusaha memberitahu sesuatu kepada Frenchie. Namun pria itu bingung dan tak tahu maksud dari wanita tersebut. Frenchie pun menyarankan untuk menghubungi Butcher agar membantu masalah mereka. Namun Hyugi menolaknya dengan tegas dan mengatakan lebih memilih untuk menghubungi Annie. Mendengar hal itu, Marvin pun sangat marah karena hal itu bisa membuat Homelander mengetahui posisi mereka dengan mudah. Perdebatan itu terasa begitu panas, bahkan Hyugi sempat pasrah jika Marvin ingin memukulnya. Marvin pun menjelaskan bahwa ia tidak mempunyai niat sedikit pun untuk menyakiti salah satu dari mereka. Namun ia hanya frustasi dan ingin kembali berkumpul dengan keluarganya, menjalani kehidupan yang normal seperti manusia biasa. Hyugi menjelaskan bahwa jika tidak segera menghubungi Annie, maka teroris super yang berkeliaran itu dapat membantai warga-warga tak berdosa, termasuk keluargamu. Ia juga menyarankan untuk menemui Susan agar dapat membantu Marvin kembali ke keluarganya. Di sebuah kedai kopi terlihat Annie yang datang menemui Gecko, pria yang bekerja menjadi salah satu staf di perusahaan Fox. Setelah sedikit perbincangan, Annie menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyuruh pria itu mencuri senyawa V. Gecko sangat bingung dan ketakutan karena hal itu sangatlah berbahaya. Namun Annie mengancam dengan sebuah rekaman video yang ia miliki saat Gecko menjadi pelayan para psikopat. Jika Gecko tidak mau melakukannya, maka semua orang akan tahu bahwa Gecko mempunyai pekerjaan sampingan yang sangat amat ekstrim. Beralih ke Homelander, di saat sedang asik pencitraan bersama Queen Wave, tiba-tiba seorang wanita aduhai bernama Stormfront mengganggu mereka. Wanita itu mengatakan bahwa ia merupakan salah satu anggota The Seven pengganti Translucent yang diangkat langsung oleh Tuan Edgar. Mendengar hal itu, tentu saja Homelander sangat kesal dan marah. Bersamaan dengan itu juga terlihat Hyugi dan lainnya datang menemui Susan untuk memberitahu apa yang telah terjadi. Namun belum jelas apa yang dikatakan, tiba-tiba You got all that from the video? It's a fucking coup from the inside. Ma'am, your nose. Get him! Go, 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 go! You know who can do that? No one! Dengan diangkatnya anak baru tanpa sepengetahuan darinya, Homelander pun pergi menemui Tuan Edgar. Dan secara terang-terangan ia tidak senang akan kedatangan Stormfront di The Seven. Mengingat kontraknya akan segera habis, Homelander juga mengatakan bahwa ia mungkin mempunyai tujuan lain karena The Fog bergantung pada dirinya. Mendengar hal itu, Tuan Edgar pun menceritakan sejarah berdirinya The Fog. Dan intinya adalah The Fog bukanlah perusahaan superhero, melainkan perusahaan farmasi tentang senyawa V. Edgar juga memperjelas bahwa ia telah berbuat banyak untuk membereskan kekacauan yang diciptakan Homelander. Maka dari itu, ia mengingatkan agar tidak berbuat lancang jika karirnya tidak mau terancam. Dan setelah tragedi itu, Hyugi dan lainnya terlihat semakin ketakutan dan berpikir bahwa The Fog semakin nekat karena sudah berani membunuh aparat kepolisian. Bersamaan dengan itu, Hyugi menerima panggilan dari Annie yang memberitahu bahwa Gecko telah bersedia mengambilkan senyawa V untuk mereka. Bersamaan dengan itu, Marvin dan Frenchie sedikit lega saat melihat Kapten Butcher datang di tengah-tengah mereka untuk kembali bergabung. I'm with Fetlow. Yeah? Shit. You called him. We need a real captain. We got a soup terrorist. Rainer's blown it. But don't you worry. Sedikit kilas balik yang memperlihatkan di mana Butcher selama ini pergi. Where the fuck am I? You're at Tony Cicero.
Oke, lanjut. Di saat Kimiko tengah sibuk memberi petunjuk kepada Frenchie, Butcher pun datang dan mengatakan bahwa ia ingin pergi menemui seseorang yang akan membantu mereka. Sedangkan kini Homelander pergi menemui putranya untuk menenangkan dirinya. Dan seperti yang kita tahu bahwa Becca sebenarnya tidak menyukai keberadaan Homelander di sana. Can't do that. Yes, you can. Hey, Ryan, come on, math time, buddy. Chapters 12 and 13. It's your favorite. I'll be in a minute, okay? My kid to be normal. Setelah menghadiri acara pemakaman Susan, Grace sedikit terkejut melihat keberadaan Butcher di sana. Grace sangat kesal karena ia sudah tahu bahwa Butcher akan membawa masalah untuknya. Namun Butcher terus merayu wanita itu dan mengatakan bahwa ia mengetahui siapa dalang dari kematian Susan. Butcher pun menjelaskan bahwa Susan mengetahui sesuatu tentang teroris super. Maka dari itu, jika mereka dapat menemukan teroris ini, mereka akan segera mengetahui siapa dalang dari pembunuhan ini. Sementara itu terlihat Starlight yang tengah asik menemani Stormfront memperkenalkan diri kepada masyarakat hingga tiba-tiba Atren datang mengagetkannya. Alright, yeah. Thanks, thank you. Stormfront, you know. Relax. Singkat cerita, Butcher pun kembali ke persembunyian dan memberitahu bahwa ia baru saja menemui Kolonel Grace yang akan membantunya. Tugas mereka kali ini hanya mencari teroris super dan menyerahkannya kepada Grace, dan hal itu akan membuat Grace tahu siapa dalang dari kematian Susan. Sebagai gantinya, catatan kriminal mereka akan bersih dan Marvin dapat berkumpul kembali bersama keluarganya. Namun entah apa yang dipikirkan Hyugi dengan berita itu, bukannya menyambut baik, ia malah terlihat sinis seperti tidak mempercayai Butcher lagi. Sementara itu terlihat Giko yang datang menemui Annie untuk memberitahu bahwa misinya telah berhasil. Annie sedikit ketakutan saat Giko memberi serum V itu di sana. Bahkan Atren juga hampir saja mengetahui hal itu. Namun untung saja. What'd you just put in your boot? What? Nothing. Put something in your boot. Why don't Di malam yang sunyi penuh ketenangan, setelah Homelander mengantar Ryan si putra kecilnya tidur, Becca datang menyuruhnya pergi demi kebaikan Ryan. Namun Homelander sangat tenang di sana bersama putranya dan tentu saja menolak permintaan tersebut. Setelah melakukan persiapan yang matang, Butcher dan lainnya pun mulai mendatangi alamat yang mereka dapatkan. Mereka mulai mengendap-endap masuk ke dalam dan berpencar membagi tugas masing-masing. Saat Kimiko melihat seorang pria, ia langsung membunuhnya tanpa ampun. Frenchie pun penasaran dan memeriksa pria itu, dan ternyata adalah orang yang pernah menculik Kimiko dulu. Frenchie semakin bingung dan heran. Ada apa ini sebenarnya? What happened aya naon? What is going on? Kimiko pun terus melakukan pergerakan dan menemukan seorang pria di sana. Mereka terlihat sangat dekat dan saling menyayangi, hingga Frenchie mulai paham bahwa orang yang berada di rekaman CCTV itu adalah adiknya. Yugi yang mengetahui hal itu pun segera memberitahu Butcher untuk tidak melepaskan peluru. Namun Butcher tidak peduli hal itu dan terus berusaha menembak pria tersebut. Melihat Kimiko dan adiknya berhasil kabur, Butcher marah dan menganggap ini kesalahan Hyugi. Melihat reaksi Butcher, Marvin pun menyuruhnya untuk tenang karena ini bukanlah waktu yang tepat untuk berdebat. Dan di saat Butcher mengajak Marvin dan Frenchie melanjutkan pencarian, Marvin juga menolaknya karena Kimiko adalah bagian dari mereka. Mendengar hal itu, Butcher pun memperjelas apa alasannya begitu ngotot untuk hal ini. Karena sebenarnya Becca masih hidup dan disembunyikan Fogg di suatu tempat. Maka dari itu ia harus segera menangkap teroris super untuk diserahkan kepada Grace agar ia mengetahui siapa dalang dari pembunuhan Susan, dan sebagai gantinya Grace berjanji akan mencari keberadaan Becca dan akan membantu Marvin hidup damai bersama keluarganya lagi. Sementara itu terlihat Annie yang mengirimkan sebuah pesan singkat untuk memberitahu Hyugi bahwa senyawa V sudah berada di tangannya. Namun sial, Atren selalu mengikutinya dan menemukan barang tersebut. Atren yang masih menyimpan dendam pun menegaskan Homelander harus tahu akan hal ini. Namun Annie tidak bodoh. Ia tahu bahwa Atren telah membunuh kekasihnya sendiri, dan jika hal itu diketahui masyarakat, pasti karirnya tidak akan bertahan lama.
lama. Mendengar hal itu, Tren pun hanya terdiam, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan dari percakapan mereka, kita tahu bahwa sebenarnya Kimiko dan adiknya bukanlah orang jahat. Mereka hanyalah korban dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kimiko pun memberi adiknya dua pilihan, yaitu kembali pulang ke kampung halaman mereka atau hidup bersama Hyugi dan lainnya. Namun pria itu menolak dan dengan tegas akan terus melakukan perlawanan hingga setelah perjuangan yang keras, akhirnya Kimiko pun berhasil melumpuhkan adiknya tersebut. Tak berselang lama dari itu, Butcher dan lainnya pun berhasil menemukan mereka. Dengan itu, Butcher segera membawa mereka pergi dan tak lupa Butcher memberi sebuah bogem mentah untuk Hyugi dan mengingatkan agar tidak macam-macam lagi. You come between me and my missus again. Kid. Coming? Dengan tertangkapnya adik Kimiko, Butcher pun segera menghubungi Grace dan berniat untuk segera menyerahkannya. Dan Kimiko merasa sangat kasihan melihat adiknya itu terikat rantai di sana. Kimiko pun menyuruhnya untuk tetap tenang karena ia akan selalu menjaganya. Pria bernama Kenji itu pun menegaskan bahwa mereka adalah saudara dan harus saling menjaga. Ia meminta Kimiko untuk melepaskannya karena jika tidak orang-orang Amerika akan menyiksanya tanpa ampun. Namun dengan terpaksa Kimiko harus menolak hal itu karena itu pasti akan membuat Butcher sangat marah. Di sisi lain juga terlihat seorang sutradara yang telah merancang sebuah alur film yang menceritakan kehebatan The Seven dan mulai menjelaskannya di sana. Di tengah semangatnya sutradara itu bercerita, tiba-tiba Ashley mendapat sebuah pesan yang membuatnya panik dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Ashley pun pergi menemui Edgar dan menyuruhnya untuk segera memberitahu Homelander tentang hal ini. Namun bapak tua itu menyuruhnya untuk tetap tenang karena ia yakin Vought akan baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang ternyata kini telah ramai diberitakan bahwa pahlawan super tidak lahir secara alami, melainkan perusahaan Vought memberi mereka senyawa V sejak dini. Melihat ramai berita itu, Tren pergi menemui Starlight karena ia tahu bahwa berita ini menyebar karenanya. Namun dengan santainya, Starlight mengatakan jika Tren berbuat macam-macam, ia akan membuatnya terlibat dalam hal ini. Sementara itu, Deep yang melihat berita itu mulai teringat masa kecilnya dan sangat bersedih karena seharusnya ia bisa hidup normal seperti orang-orang di luar sana jika tidak terpapar senyawa V. Di sisi lain, Hyugi dan lainnya begitu senang melihat berita itu. Mereka merasa usaha mereka selama ini tidak sia-sia. Namun Butcher mengingatkan bahwa mereka belum bisa bersenang-senang karena masih ada teroris super yang bersama mereka yang dapat membuat kekacauan sewaktu-waktu. Maka dari itu, Butcher terus mengingatkan untuk tetap fokus. Singkat cerita, terlihat Homelander yang mulai memperkenalkan Ryan pada kekuatannya. Ia yakin sebagai anak Homelander, pasti Ryan juga memiliki kekuatan yang sama. Dan You're my son. You can fly. Just melihat Ryan jatuh terkapar membuat Becca sangat khawatir dan sangat marah kepada Homelander karena ia tak mau anaknya tumbuh seperti monster. Homelander juga marah karena merasa Becca telah merawat Ryan seperti perempuan dan menyebabkan kekuatannya melemah. Pada momen ini ternyata benar, kekuatan Ryan mulai terlihat saat melihat ibunya dalam bahaya. You see? I told you. I fucking hate you! Leave us alone! Hey, it's okay. I'm not. It's okay. Leave us alone! Ryan, this is a good. Dan kini Frenzy datang membawakan makanan untuk Kenji yang ternyata ia penasaran dengan gerakan tubuh cara mereka berkomunikasi. Frenzy meminta Kenji untuk mengajarinya agar ia dapat berkomunikasi dengan Kimiko. Namun sayang sekali si Kenji menolak hal tersebut. Dengan penolakan itu, Frenzy pun pergi meninggalkan makanan dan kaleng minuman di atas meja tanpa ia sadari akan menimbulkan masalah yang besar.
Di sisi luar ternyata telah terjadi kekacauan atas kedatangan helikopter NYPD untuk menahan mereka dengan tuduhan pencurian kapal. Butcher pun berusaha berkomunikasi dengan mereka agar tak terjadi masalah hingga tiba-tiba Kenji ternyata berhasil melepaskan diri dan langsung berusaha menyerang mereka. Melihat hal itu, Kimiko pun berusaha menghentikan pria tersebut. Di saat Eagle dan Deep tengah asik berbincang, tiba-tiba wanita guru les datang menghampirinya dan memberi sebuah berkas yang berisi undangan resmi untuk Deep kembali bergabung dengan The Seven. Deep merasa masanya telah habis, namun Eagle terus mengingatkan bahwa inilah saatnya Deep menjadi pahlawan. Kini suasana di Fog begitu tegang. Dengan bocornya senyawa V membuat saham mereka turun 68% sejak pagi tadi dan terus menurun drastis. Para staf di sana pun sangat ketakutan dan menanyakan kepada Tuan Edgar tentang apa tindakan yang harus diambil. Namun tentu Edgar belum bisa memberi penjelasan dan hanya sibuk memandangi foto Kenji di sana. Dan setelah kejadian yang menimpa mereka, Butcher pun segera menghubungi Grace untuk menyerahkan Kenji padanya. Grace tahu bahwa mereka baru saja menjatuhkan sebuah helikopter yang tentu akan membahayakan mereka. Maka dari itu Grace pun meminta Butcher untuk membawa teroris super itu ke kediaman Hazlet, salah satu anggota CIA rekan Grace. Begitu pula dengan Hyugi, ia merasa atas kejadian itu adalah akhir dari sepak terjangnya selama ini. Maka dari itu ia meninggalkan pesan suara ke Annie untuk menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Bersama dengan itu Edgar mengumpulkan semua anggota The Seven dan menyampaikan bahwa kini Fog benar-benar diambang kehancuran. Maka dari itu ia meminta The Seven bekerja sama untuk segera menangkap teroris super agar nama besar Fog dapat diselamatkan. Dengan tegas mengatakan bahwa ia tak peduli lagi dengan The Fog. Ia akan menangkap teroris super itu untuk membersihkan nama The Seven, persetan dengan Fog. Dan setelah mengarungi lautan, akhirnya Butcher dan lainnya hampir tiba di tujuan. Namun serangan tak terduga pun terjadi. Banyak hiu-hiu yang datang menyerang mereka. We lost power. Everyone, off the boat now. Breaching stern line. Go, go, go! Go, go! Head for the storm drain! Dan ternyata semua itu adalah perbuatan dari Deep, si manusia ikan yang telah kembali bergabung dengan The Seven. Setelah berhasil selamat dari serangan itu, Butcher mengajak yang lainnya untuk bergegas, namun Hyugi seperti orang linglung di sana. Bahkan saat Butcher mengingatkan The Seven akan segera datang, ia sudah tidak peduli lagi. Marvin pun tak mau membiarkan Hyugi mati begitu saja di tangan The Seven dan terus membujuknya untuk terus bergerak. Mereka mulai memasuki terowongan itu, namun Marvin menyadari bahwa Hyugi tak sedang baik-baik saja dan meminta Butcher untuk memperdulikannya juga. Butcher pun menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah menyerahkan teroris super kepada Grace agar ia dapat kembali kepada Becca dan Marvin kembali ke keluarganya. Mendengar hal itu, Marvin mengingatkan Butcher untuk mengendalikan diri, jangan terbawa ambisi, karena tanpa sadar Butcher juga masih sangat memerlukan keberadaan Hyugi di sana. Di saat meratapi Lucy, pausnya yang mati, tiba-tiba Deep dikagetkan dengan kedatangan Homelander dan yang lainnya. Some intel and the boat just trying to cut him off. Oh, fuck, they just ran around. So you're saying there's people with the terrorists? Look at me. Worrying about Lucy. Right, Lucy. Deep pun menjelaskan bahwa teroris super dan beberapa orang lainnya telah memasuki terowongan. Dengan itu Homelander meminta yang lainnya untuk segera memeriksa tempat tersebut, namun tidak untuk Deep. Homelander tak memperbolehkannya ikut dalam misi ini dan malah mencela fisik Deep yang tentu saja membuatnya sedikit tersungging. Sementara itu di saat Atren tengah melakukan pencarian, tiba-tiba ia merasakan sakit yang luar biasa. Homelander yang melihat hal itu pun sadar bahwa Atren kini tak sehebat dulu lagi. Di sisi lain, Hyugi yang tertinggal dari rombongan tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Starlight di sana. Hyugi merasa semua akan baik-baik saja atas kedatangan Starlight, namun ternyata tidak.
kidding me. This guy, right? I'd like you to do something for me. Dengan keberadaan Homelander, Starlight harus berpura-pura tidak memperdulikan Hyugi karena itu sangat berbahaya untuknya. Melihat Hyugi yang meringkuk kesakitan, Homelander pun menyuruh Starlight untuk segera menghabisi pria tersebut. Hands in the air, like you just don't do it. Tentu saja itu hal berat untuk Starlight, namun jika ia tak mau melakukannya, Homelander tak akan segan-segan membunuh mereka berdua. Butcher yang melihat hal itu pun segera mengalihkan perhatian dan... Oi, cunt! What a surprise! Yeah. Butcher pun segera mengajak Hyugi pergi sebelum Homelander kembali, dan sialnya setelah berhasil menyerang, Kenji malah berusaha melarikan diri. Melihat hal itu, Kimiko pun tak tinggal diam dan terus mengejarnya agar mereka selalu bersama. Aku menyayangimu, Cok, tolong manuto sithik karo aku. Hingga tiba-tiba Stormfront datang menyerang mereka berdua. Wanita yang jarang terekspos ini ternyata kejam juga, Cok. Stormfront pun tak membiarkan mereka lolos. Ia terus mengejar dan mengeluarkan semua ultinya di sana. Fucking yellow bastard. Kimiko yang melihat hal itu pun sangat terpukul, ditambah dengan kehadiran Homelander membuatnya harus segera pergi dari sana. Dengan kematian Kenji, Edgar pun mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki nama The Fog. Edgar menjelaskan bahwa ia tak mengetahui sedikit pun perihal senyawa V dan menyalahkan Madeline yang telah tewas atas semuanya. Edgar juga berjanji akan terus memburu teroris super bersama The Seven karena superhero adalah garda terdepan untuk Amerika. But we all know who the real heroes of this group. People who are struggling every day. So let's give them all a hand. Melihat berita kematian Kenji yang ramai diperbincangkan, tentu membuat Kimiko sangat bersedih. Melihat hal itu, Frenchie datang dan mencoba untuk menenangkannya. Wah bangsat, gak iso golek momen gue, Cuk, hampir mati gue. Sementara itu Butcher datang menemui Grace untuk meminta maaf karena ia gagal menyerahkan teroris super padanya dan tidak berhasil mengetahui siapa dalang dibalik membunuh Susan. Grace memahami hal itu. Di sana ia memberi sebuah alamat dan menyuruh Butcher untuk mencari informasi tentang seorang pahlawan super senior bernama Liberty yang dapat mereka gunakan untuk menjatuhkan The Fog. Tak hanya itu, Grace juga memberitahu bahwa ia telah berhasil menemukan alamat di mana Becca tinggal. Butcher sangat berterima kasih atas informasi yang diberikan. Dengan informasi itu, ia mulai berkemas dan berpesan kepada Marvin untuk memimpin kelompok mereka. Sebelum Butcher pergi, ia juga memberitahu Marvin agar mencari informasi tentang seorang gadis bernama Liberty padanya. Bersamaan dengan itu terlihat Annie yang datang menemui Hyugi untuk memastikan keadaannya aman dan menyampaikan kecemasannya. Bagaimana tidak, mereka sudah membocorkan senyawa V kepada masyarakat, namun The Fog masih dapat bertahan. Hyugi berusaha meyakinkan Annie bahwa ini hanyalah masalah waktu. Di saat Hyugi hendak kembali ke camp, ia menyadari bahwa Annie dalam masa yang sulit. Annie mengatakan bahwa ia belum bisa kembali ke Manara saat ini. Mendengar hal itu, Hyugi pun meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja, dan Hyugi
Hyugi juga membawa Annie menemui Marvin dan menyampaikan rencananya untuk mengajak Annie ikut bersamanya. Marvin sangat terkejut dengan rencana itu karena jelas-jelas ini akan berbahaya untuk mereka semua. Namun Hyugi terus merayu Marvin dan meyakinkan bahwa keberadaan Annie akan sangat membantu. Dan di sisi lain, Atren terkejut melihat keberadaan Shockwave, pesaingnya dulu. Atren merasa was-was, posisinya terancam dan pergi menemui Ashley untuk memperjelas semuanya. Di sana Ashley mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Shockwave datang hanya untuk bertamasya, tapi bohong. Dan tak berselang lama dari itu Homelander datang dan secara terang-terangan mengeluarkan Atren dari The Seven. You're out. What the fuck? Oh, fuck this. I'm not going. Bukan tanpa alasan, Homelander sadar bahwa fisik Atren telah sangat memburuk dan tentu saja Atren sangat kecewa dengan keputusan ini. Hari pun terus berlalu. Kini Marvin dan Annie terlihat semakin dekat dengan bercanda bersama. Bahkan pria tinggi besar kekar itu juga sangat perhatian padanya. Hingga tiba-tiba No. melihat hal itu, jiwa superhero Annie pun bangkit dan berniat untuk melakukan pertolongan. Namun Marvin dan Hyugi melarangnya karena ini bukannya waktunya untuk menjadi superhero. Jika Annie melakukan pertolongan, sudah jelas persembunyian mereka akan terbongkar. Dan kini ternyata Butcher telah berhasil menyelinap. Becca yang mengetahui kehadiran Butcher pun sangat senang dan membawanya pergi menjauh agar kedatangan Butcher tak tertangkap kamera pengawas. Di sana Butcher meminta maaf karena sempat berpikir Becca telah mati. Namun kali ini ia berjanji akan segera menyelamatkannya. Butcher mengajak Becca pergi melalui jalan yang telah ia lewati. Namun Becca tidak menyetujui hal itu karena akan menyulitkan Ryan, putranya. Becca memberitahu bahwa setiap hari ada truk sampah yang melintas dan mereka dapat menggunakannya untuk keluar dari tempat tersebut. Butcher pun menyetujui hal itu, namun sayang melepas rindu tidak dapat terjadi karena ia harus segera kembali agar tidak ada yang curiga. Namun ternyata Becca tidak betah. Setelah memastikan Ryan tidur, ia kembali menemui Butcher untuk memuaskan kebutuhan biologisnya dan menghabiskan malam yang panjang bersama. Singkat cerita, Hyugi, Marvin, dan Annie pun pergi menemui seorang bernama Nona Hunter untuk mencari tahu informasi tentang Liberty. Awalnya Hunter menolak karena ia sudah tidak mau mengungkit masalah ini. Namun Marvin terus memohon dan mengatakan bahwa ia sangat membutuhkan informasi dari Hunter untuk menjatuhkan nama besar The Fog. Hunter pun mulai luluh dan menceritakan masa lalunya yang membuatnya sangat bersedih bahwa waktu itu di saat ia berumur 11 tahun, di tengah derasnya hujan yang turun, kakaknya tak sengaja menabrak seseorang yang ternyata itu adalah Liberty. Hunter tak menyangka hal itu akan terjadi karena ia adalah superhero. Namun itu benar-benar terjadi. Kakaknya terbunuh karena masalah itu dan ia diberi $2.000 sebagai gantinya. Hunter pun meminta kepada Marvin untuk merahasiakan hal ini karena jika masalah ini bocor maka nyawanya akan terancam. Dan saya terkejut saat Nona Hunter menunjukkan foto Liberty yang masih disimpannya. Hyugi, Marvin, dan Annie juga sangat kaget. Dalam perjalanan pulang mereka harus berpikir apakah Liberty dan Stormfront adalah orang yang sama. Di sisi lain, Becca kembali menemui Butcher namun tidak dengan Ryan dan menyatakan bahwa ia tidak jadi pergi bersamanya. Becca berpikir bahwa Butcher tidak benar-benar menyukai Ryan, bahkan mungkin telah mempunyai rencana untuk menyingkirkan Ryan setelah keluar dari sini. Butcher pun menyangkal hal itu dan terus berusaha meyakinkan. Namun sayang sekali keputusan Becca sudah tepat dan tentu saja hal itu membuat Butcher sangat amat kecewa. Setelah menemui Hunter, Annie berterima kasih kepada Hyugi karena telah mengizinkannya untuk ikut dalam hal ini. Namun tiba-tiba ia berpamitan dan mengatakan tidak bisa terus bersama Hyugi. Hyugi sempat merayu wanita untuk tetap tinggal bersamanya, namun itu tidak merubah keputusan Annie. Bersamaan dengan itu terlihat Homelander yang berkunjung ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Melihat wanita semlahai itu saya sangat terkejut. Apakah Madeline hidup lagi? Oh, ternyata tidak. Itu hanya superhero yang mempunyai kemampuan kamuflase untuk menemani kesedihan Homelander. Namun ternyata Homelander telah muak dengan semua tipuan ini. Ya, semua tak nyata dan ia juga sudah tidak menginginkannya lagi. Dan Need you. Dan kini pembuatan film pun dimulai. Terlihat Homelander yang memimpin langsung pembuatan film tersebut. Hingga tiba-tiba Ashley datang menemuinya untuk memperlihatkan sebuah video yang membuat namanya semakin hancur.
Ashley juga memperlihatkan bahwa banyak dari masyarakat Amerika yang demo di halaman Menara Fox sembari mengatakan Homelander adalah superhero yang kejam, bahkan poin citra Homelander menurun drastis. Mengetahui hal itu tentu saja membuat Homelander semakin merasa tersisih dan ia menegaskan bahwa akan segera memperbaiki namanya. Begitu pula dengan Butcher, hari-harinya semakin kacau setelah gagal membawa tahu bahwa ia berniat pensiun dini dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah apa yang dikatakan Butcher, Hughie pun memberitahu Marvin tentang hal itu dan tentu saja akan sangat merugikan mereka. Singkat cerita, Butcher ternyata kembali ke kampung halamannya untuk menemui bibinya yang bernama Judy dan menghabiskan masa tuanya di sana. Butcher pun membawa anjing kesayangannya untuk menikmati senja dan Butcher meminta maaf karena tak dapat membawa kembali Becca bersama mereka. Dan saat Butcher kembali ke rumah, ia dikagetkan dengan keberadaan Marvin dan Hughie di sana. Butcher tidak senang akan hal itu karena ia memang berniat untuk pensiun dan melepaskan semua masalahnya ini. Hughie pun terus memohon kepada Butcher untuk membantu mereka menghadapi Stormfront. Namun hal itu membuat Butcher sangat muak. Iki pilih kue senglungo opa aku senglungo anjay. Butcher pun berniat pergi menjauhi mereka, namun niatnya berubah setelah melihat keberadaan Black Noir yang ternyata telah mengintainya. Dengan itu, ia pun kembali ke dalam untuk memberitahu hal tersebut. Di sana Butcher mengaku bahwa ia telah gagal membawa Becca dan mungkin karena itu Black Noir mengetahui posisinya saat ini. Mereka pun mulai memikirkan rencana untuk meloloskan diri hingga Marvin mempunyai rencana yang begitu cemerlang. Yes, saya setuju memanggil pemadam kebakaran untuk meramaikan suasana, yang tentu saja hal itu membuat Black Noir berpikir ulang untuk menyerang. Sementara itu di dalam film proyek yang sedang berlangsung, Ashley meminta Elena untuk menceritakan kisah cinta mereka agar lebih dramatis. Wanita cantik pacar Queen Wave yang sebenarnya tidak saya tampilkan dari awal. Lagian apa sih masalah kepribadian? Cuman mendengar hal itu Elena pun menolak dan berniat untuk segera pergi. Namun Queen Wave terus merayunya dan memberitahu bahwa jika mereka tidak menuruti hal ini Homelander akan sangat marah. Dan Frenchie pun terus mengikuti Kimiko hingga ia terkejut saat melihat Kimiko pergi ke sebuah gereja untuk menemui mantan kekasih Frenchie. Setelah sekian lama menghilang, kini The Deep bergabung di sebuah gereja kolektif yang membuatnya merasa hidup kembali. Bahkan terdengar kabar bahwa ia juga telah mempunyai dambaan hati. Di sisi lain juga terlihat Trent yang meminta Ashley untuk mempertemukan dirinya dengan Homelander. Ashley menolak tegas permintaan itu karena ini bukanlah waktu yang tepat. Menurut Ashley, kini Trent hanya mempunyai dua pilihan, yaitu keluar baik-baik dan pesangon utuh atau dipecat karena penyalahgunaan senyawa V dan serangan jantung. Tidak ada diskusi untuknya dan karena semua telah ditetapkan. Sementara itu kini Homelander tengah sibuk menenangkan para pendemo yang dipimpin langsung oleh seorang wanita kongres bernama Victoria. Homelander berusaha menenangkan mereka, namun para warga sudah terlalu muak. Hingga kini suaranya tak lagi didengarkan. Homelander pun mulai tak sabar, bahkan ia sempat berpikir untuk membunuh semua warga yang berkumpul. God bless you. Love you guys. Untung saja ia masih punya pikiran dan mengurungkan niat buruknya tersebut. Dengan apa yang terjadi, Homelander terlihat sangat frustasi hingga ia memutuskan pergi menemui Stormfront untuk bersilaturahmi dengannya. Kembali ke Butcher dan lainnya, setelah pemadam kebakaran itu pergi, mereka mulai was-was dan mencari tempat persembunyian. Mereka semua terlihat begitu tegang dengan keberadaan Black Noir hingga tiba-tiba Easy, turn. Hey man! Come on, everybody! Outside door! Move! What are you... Okay. Don't do this! Ternyata Black Noir telah mengetahui posisi mereka. Dengan itu Butcher pun menyuruh mereka untuk segera pergi, sedangkan dirinya memutuskan untuk menghadapi Black Noir secara jantan. Marvin dan Hughie pun tak setuju akan hal itu dan berusaha membantu Butcher melakukan perlawanan. Dengan kekuatan Black Noir yang begitu strong, mereka bertiga dijatuhkan dengan sangat mudah. Hingga di saat Black Noir hendak membunuh Hughie, Butcher pun mengancam akan menyebarkan semua foto-foto aib The Fog dan semua masyarakat akan tahu bahwa sebenarnya Homelander pria pemerkosa yang jahat.
You kill him. You can kill. I got photos of what's dirty. Now you lay one fucking finger. There's nothing but a filthy fucking rapist. Now you cunts went to a lot of trouble to keep out of sight. Edgar yang mendengar melalui sambungan suara itu pun mulai was-was, dan demi menjaga nama baik Fogg, Edgar membuat kesepakatan dengannya di mana jika Butcher berjanji tidak akan membocorkan aib itu, maka Black Noir tidak akan menyakitinya lagi. Dan tentu saja dengan posisinya yang sekarang, Butcher tak perlu berpikir panjang. Setelah penyerangan itu, Butcher berpikir jika ia terus menetap di sana akan sangat membahayakan bibinya. Maka dari itu Butcher dan lainnya memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan kini diam-diam Starlight mulai memasuki rumah Stormfront dan mencari informasi di sana. Namun sayang sekali Stormfront mengetahui hal itu. Starlight pun terlihat gugup dan Stormfront juga mengatakan bahwa ia telah mengetahui Starlight lah yang membocorkan senyawa V. Untung saja di saat Homelander datang, Stormfront masih menutupi hal itu darinya dan Starlight pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Saat ini Homelander dan Stormfront terlihat semakin dekat. Kalian mau lihat wujud superhero manusia terkuat di bumi kalau gimana ya? Ya beginilah, cuk. Don't be a pussy. Laser my fucking tits. Oh, God. Singkat cerita, setelah aksinya diketahui Stormfront, Annie pun pergi menemui Hughie dan Frenchie untuk menyuruh mereka membantu mengeluarkan chip pelacak agar The Fog tak dapat melacaknya lagi. Semua nampak canggung saat melihat kedatangan Annie. Namun siapa sangka Kimiko dan Butcher menerimanya dengan sangat baik setelah mengetahui bahwa Annie melepas chip pelacak yang terpasang di tubuhnya. Annie pun memberitahu yang ia dapat saat membobol laptop Stormfront. Dalam laptop itu banyak pesan dari Tuan Edgar yang berisi tentang sebuah terobosan yang akan mereka lakukan di sebuah rumah sakit yang terletak di Pennsylvania. Mendengar hal itu, Butcher pun menyuruh Marvin untuk mencari tahu rumah sakit tersebut dan mengizinkan Annie untuk bergabung bersamanya. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah rumah sakit jiwa bernama Segrove. Dengan itu, Butcher pun menyuruh Frenchie, Kimiko, dan Marvin untuk segera beraksi. Hingga tiba-tiba mereka melihat Stormfront yang datang berkunjung. Sementara itu Frenchie dan lainnya mulai melakukan pergerakan. Setelah berhasil membunuh penjaga kamera pengawas, mereka sangat terkejut saat melihat banyak pasien-pasien yang akan dijadikan superhero di sana. Melalui kamera pengawas itu, mereka juga sangat syok karena mengetahui bahwa Stormfront terlibat langsung dalam hal ini. Pasien-pasien itu dikarantina secara paksa, dijauhkan dari keluarga dan sangat frustasi karena tidak bisa sleep call sama Ayang. Can I go home now? You could be a danger to yourself. Well, I'm not doing any more. Okay, we'll work something out. Hingga di saat pria itu mengeluarkan ulti, Frenchie menyadari bahwa itu adalah Lamplighter. Entah masa lalu apa yang pernah mereka lewati, namun Frenchie terlihat begitu tidak menyukainya. Marvin pun sadar akan hal itu dan menyuruh Frenchie untuk menahan diri dan mengingatkan agar tetap fokus dengan rencana mereka. Setelah merasa cukup dengan bukti-bukti itu, mereka pun berniat untuk segera pergi dari tempat tersebut. Butcher pun mengingatkan mereka untuk bergegas setelah melihat Stormfront pergi. Namun sial, dalam perjalanan, Lamplighter berpapasan dan menyadari keberadaan mereka. Frenchie pun tak bisa menahan diri lagi. Dan serangan yang meleset itu membuat salah satu pintu pasien terbuka dan keluar dari sarangnya. Lamplighter pun berusaha menenangkan gadis itu, namun kedatangan polisi yang menembakinya membuatnya sangat marah. Gila, kekuatan seperti itu siapa yang bisa nahan? Let's get out of here!
chance. Melihat hal itu, mereka pun lari ketakutan dan saking gugupnya membuat mereka harus bersembunyi satu ruangan bersama Lamplighter. Pria itu pun berniat menyerang, begitu pula dengan Frenchie yang terus melawan. Menyadari keadaan gini semakin kacau, Marvin menyuruh mereka berdamai sementara waktu agar dapat keluar dengan selamat. Hingga tiba-tiba salah satu pasien dengan ludah beracunnya datang, cara tiba-tiba menyerang Lamplighter di sana. Melihat hal itu, Kimiko pun tak tinggal diam dan membantu pria tersebut. You guys can come. What the fuck? Come on in, Mima. Hello. Easy done. Di sisi luar ternyata juga tidak kalah tegang. Di saat memandangi suasana sekitar, perhatian mereka teralih dengan keberadaan seorang pria linglung yang menggerutu di sana. Butcher pun segera menenangkan pria itu. Namun tiba-tiba ternyata kekuatannya begitu dahsyat. Huey. You're right. Hingga ia menyadari bahwa keadaan Hyugi tidak baik-baik saja. Dengan luka yang cukup parah, Butcher dan Annie pun sangat panik dan segera membawanya pergi untuk mencari pertolongan. Merasa suasana membaik, Lamplighter pun membawa mereka ke sebuah ruangan untuk bersembunyi. Dan pada saat itu kita diberitahu bahwa ternyata 5 tahun yang lalu Lamplighter adalah salah satu anggota The Seven yang telah mengkhianati mereka. Ia diminta untuk memberikan seluruh informasi dari Fog, namun yang terjadi malah di luar dugaan dan membuat Frenchie sangat marah. Hingga saat ini tak mau berlarut-larut dalam masalah itu, Frenchie pun mulai mengeluarkan bakatnya untuk membuat alat-alat agar mereka bisa keluar dari sana. Begitu juga dengan Lamplighter yang kini mulai terbuka dan memberitahu bahwa di sana The Fog bukan menciptakan superhero baru, melainkan berusaha membuat mereka stabil. Mungkin bayi-bayi dapat beradaptasi dengan senyawa V, namun tidak dengan orang dewasa. Tidak semua dari mereka yang dapat menerima serum senyawa V. Ada yang meledak, ada yang bertingkah aneh dan juga kencing sembarangan. Dengan alasan itulah The Fog diam-diam menciptakan tempat tersebut. Marvin berpikir berarti ada ribuan orang yang menjadi korban penelitian untuk menciptakan manusia super. Lalu apa alasannya? Apa tujuan The Fog menciptakan semua ini? Lamplighter pun membenarkan hal itu. Namun ia tak tahu pasti apa alasannya karena The Fog telah menyuruhnya untuk membakar semua bukti. Hingga tiba-tiba seorang monster pun menyerang mereka. Film gak masuk akal belas. Opo ya nek peli semono dawane cocok. Gendeng iki sumpah. That? He's okay. That's his fucking dick. Namun lagi-lagi langkah mereka terhenti saat melihat Cindy, superhero ampuh yang menghadangi jalan mereka. Hingga tiba-tiba Stormfront pun muncul dan melumpuhkan wanita tersebut. Mendengar Stormfront memanggil namanya, Lamplighter pun keluar dari persembunyian. Marvin dan Frenchie sangat khawatir jika Lamplighter menunjukkan keberadaan mereka. Namun ternyata dugaan mereka salah. Lamplighter beralasan dengan sangat tepat dan tak memberitahu keberadaan mereka di tempat tersebut. Setelah berhasil keluar dari Sage Grove, mereka pun menghubungi Butcher untuk menanyakan bagaimana keadaan Hyugi sekarang. Dan ternyata mereka juga telah menghubungi Kolonel Grace untuk menunjukkan penemuan mereka. Melihat keberadaan Lamplighter, Grace pun sangat marah dan berniat untuk menghabisinya. Lamplighter pun hanya bisa pasrah dan siap menanggung konsekuensi dengan apa yang telah ia lakukan. Frenchie tahu bahwa Grace sangat kecewa padanya, namun ia memohon agar Grace membiarkannya untuk tetap hidup karena ia yakin Lamplighter dapat berguna untuk membantu mereka menjatuhkan The Fog. Sementara itu kini Stormfront pergi mendatangi Homelander untuk menceritakan semuanya. Ia merasa sudah tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi. Stormfront mulai menunjukkan sebuah foto dirinya dan anaknya yang telah tewas beberapa puluh tahun yang lalu. Stormfront mengaku bahwa ia lahir pada tahun 1919 di Berlin dan merupakan istri dari pendiri The Fog yang bernama Frederick Fog. Stormfront menceritakan bahwa Frederick tidak mengidamkan uang ataupun ketenaran. Tujuan Frederick menciptakan The Fog sebenarnya hanya untuk melawan negara luar yang memperlakukan mereka dengan buruk. Frederick bercita-cita membuat manusia super untuk membela negara dan itu semua berada di Homelander. Homelander adalah superhero yang diimpi-impikan selama ini dan Stormfront juga telah kehilangan semua orang yang dicintai. Maka dari itu tak ada lagi alasan mereka untuk tidak bersatu. Dan And that is the truth.
adanya lem Lecter di sana, Victoria berpikir bahwa pria itu akan menjadi saksi yang tepat untuk menjatuhkan Fogg dengan segudang keburukan yang ia ketahui. Sementara itu Annie pergi menemui ibunya bahwa hari-harinya kini semakin berat. Ia merasa hampa dalam semua masalah ini. Namun sebagai ibu yang baik, ia memberitahu bahwa telah membereskan semua urusan dengan Ashley dan kini Annie telah bebas pergi kemanapun. Namun tentu saja Annie menyadari bahwa perbuatan ibunya akan berakibat fatal dan tiba-tiba Mom, they could be looking. Dan di saat Annie tersadar, ia telah terkurung di sebuah kotak besar. Kini setelah Homelander bergabung dengan Stormfront, masyarakat kembali menjunjung tinggi namanya. Bahkan para warga kini tidak mempermasalahkan senyawa Phil lagi dan malah menginginkan lebih banyak superhero untuk menjaga negara mereka. Tentu saja Homelander sangat menyukai hal itu. Di sana ia juga menyampaikan bahwa ada seorang pengkhianat di The Seven yang telah membunuh rekannya sendiri, yaitu Starlight. Namun tenang, karena ia telah berhasil menangkap dan mengurungnya. Yugi pun yang melihat berita itu sangat khawatir dan berniat untuk segera pergi menyelamatkan Annie. Awalnya lem Lecter melarang karena hal itu sangat berbahaya. Namun setelah dipikir ulang, daripada hanya diam dan menikmati kopi, akhirnya ia pun memutuskan untuk ikut dalam misi tersebut. Setelah acara jumpa pers selesai, Homelander memberitahu Stormfront untuk tidak menyepelekan Starlight lagi dan harus segera menghabisinya. Namun perhatian Stormfront teralih saat melihat balita kecil yang mengingatkan pada putrinya 80 tahun yang lalu. Dengan itu Homelander pun mengajaknya ke suatu tempat yang ternyata adalah datang mengunjungi Ryan dan Becca di kediamannya. Setibanya di sana, Homelander pun memperkenalkan Becca dan Ryan, anak supernya, kepada wanita tersebut. Setelah mendengar kekuatan Ryan, Stormfront merasa takjub karena inilah manusia super satu-satunya yang terlahir alami. Dapat kita lihat jika kehadiran mereka membuat Becca sangat risih. Namun Homelander tak memperdulikan hal itu dan bahkan ia mengatakan akan lebih sering mengajak Stormfront berkunjung. Di sisi lain terlihat Grace dan Marvin yang datang menemui dokter tua bernama Vogelbaum yang tak lain adalah mantan kepala ilmuwan The Fog. Dengan semua keburukan yang diketahuinya, Grace meminta Vogelbaum menjadi saksi untuk menjatuhkan The Fog. Namun dengan umurnya yang sekarang, ia sudah tidak peduli lagi dengan masalah duniawi walaupun Grace mengancam dengan cara apapun. Dengan penolakan Vogelbaum membuat Grace sedikit kendor. Bahkan ia juga meminta Marvin untuk melupakan semua masalah ini dan kembali ke keluarganya. Namun Marvin menolak hal itu karena ia merasa bahwa perjalanannya sudah terlalu jauh. Dan dengan itu Marvin segera menghubungi Butcher untuk memberitahu hal tersebut. Sementara itu juga terlihat Kimiko dan Frenchie yang terus mengawasi keadaan sekitar sembari mengajarinya berkomunikasi melalui gerakan tubuh. Di tengah hingar-bingarnya pesta, terlihat Tren yang datang menemui The Deep di sana untuk kembali memulai pertemanan mereka. Tak lupa Deep juga memperkenalkan kekasihnya kepada Tren yang bernama Cassandra tersebut. Hingga pemimpin gereja datang menemui mereka dan mengatakan bahwa akan segera melakukan pertemuan dengan Edgar, mengingat kini The Fog mempunyai masalah dengan Kongres dan Starlight. Pemimpin gereja itu menambahkan mungkin mereka akan kembali bergabung dengan The Seven karena The Fog saat ini sangat memerlukan bantuan mereka, dan tentu saja hal itu membuat mereka begitu bersemangat. Dan kini Becca yang melihat Homelander dan Stormfront semakin dekat dengan Ryan membuatnya khawatir. Becca pun memohon kepada Homelander untuk tidak membawanya pergi karena jika tak ada Ryan di sisinya akan membuat hidupnya sangat amat hampa. Namun Homelander hanya diam seperti tak menganggapinya sama sekali. Please, I'm begging you, please. Dan setelah mendengar berita dari Marvin, Butcher pun terus terjun langsung datang mengunjungi Vogelbaum. Di sana secara terang-terangan ia meminta untuk memberinya informasi mengenai The Fog. Dari percakapan mereka kita jadi tahu bahwa pria itulah yang mengasuh Homelander dari kecil dan juga ia terlibat dalam penculikan Rebecca. Maka dari itu Butcher tak menahan diri lagi. Jika Vogelbaum tak mau memberinya informasi, maka ia tak segan-segan untuk menghabisi semua keluarganya hari ini juga. Bukan mau mengancam, namun Butcher merasa itu hal yang adil untuknya. How can you be so... Yes. Thank you. You're a dope.
Sementara itu terlihat Hyugi dan Lamplighter kini telah berhasil memasuki gedung. Namun setibanya di sana Lamplighter begitu terpukul karena patung kebanggaannya telah terganti. Ia merasa gagal dan depresi karena patungnya lah yang bisa membuat orang tuanya bangga. Dengan itu Lamplighter pun melakukan hal yang tak kita duga selama ini, membakar dirinya sendiri, cok. Gila. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Mendengar alarm itu, semangat Annie kembali membangkit dan menghancurkan pintu itu untuk keluar dari ruangan tersebut. Melihat Lamplighter sudah hangus terbakar membuat Hyugi semakin kalut. Namun ingat, ia harus terus bergerak jika tidak ingin mati muda. Ternyata Hyugi sangat pintar di sini. Ia mengambil potongan Lamplighter untuk mengakses kode agar ia dapat keluar dari sana. Setelah berhasil keluar dari ruangan itu, ternyata perjalanan Annie tidak mudah dengan Black Noir yang muncul tiba-tiba dan langsung menyerangnya. Hingga tiba-tiba Queen Wave datang membantu gadis bukan perawan tersebut. Annie sedikit heran mengapa Queen Wave membantunya. Namun biarlah, Annie tak terlalu memikirkan hal itu saat ini, karena yang terpenting ia harus segera keluar dari tempat tersebut. Hyugi yang panik ketakutan pun membuka semua pintu yang ia lewati, berharap menemukan jalan keluar. Namun siapa sangka ia malah menemukan calon mertuanya di sana. Hyugi pun segera membawanya pergi dan kebetulan sekali Annie juga melewati jalur yang sama. Ya namanya film, semua serba kebetulan, cok. Di sisi lain, Becca begitu kaget saat Ryan memarahinya habis-habisan karena ternyata Homelander telah memberitahu semua tentang lingkungan sekitar yang selama ini ia rahasiakan. Melihat kesempatan itu, Homelander dan Stormfront pun segera membawa Ryan pergi tanpa memperdulikan Becca yang begitu terpukul di sana. Hey, Ryan! Ryan! Di pagi yang cerah, namun tidak dengan pagimu, terlihat persidangan The Fog mulai dilakukan. Grace dan lainnya begitu cemas memikirkan hasil sidang ini. Namun di saat hakim memanggil Vogelbaum, mantan kepala ilmuwan The Fog, kita tahu bahwa Butcher telah membuat kesepakatan dengannya. Hakim pun mulai meminta pria itu untuk memberi saksi sebenar-benarnya perihal serum senyawa V. Namun belum sempat ia membuka mulut, tiba-tiba serangan bertubi-tubi datang menyerang mereka. 5 minutes to make your opening statement. Setelah kejadian itu, Butcher dan lainnya mulai merancang senjata-senjata mereka untuk berhadapan dengan The Seven secara langsung. Dan juga dengan bocoran dari Annie, mereka jadi tahu bahwa kelemahan Black Noir adalah saus kacang yang tentu akan sedikit mempermudah mereka. Di sana Annie juga menawarkan diri untuk terjun langsung, namun banyak yang tidak setuju akan hal itu, hingga ia mengajak Hyugi pergi ke suatu tempat dan menyuruh yang lainnya untuk menunggu. Ternyata Annie mengajak Hyugi datang menemui Queen Wave untuk meminta bantuan padanya. Setelah pertolongan yang diberikan waktu itu, Annie berpikir bahwa Queen Wave mau diajak bekerja sama. Namun ternyata tidak. Queen Wave mengaku telah lelah dan tak mau ambil pusing dengan semua persoalan duniawi ini. Bahkan Queen Wave secara terang-terangan mengatakan bahwa tak menyukai kedatangan mereka dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Ketika Butcher mempersiapkan senjatanya, seorang pria datang dan memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya, yang ternyata Becca datang dalam keadaan sedih, ketakutan, dan memberitahu bahwa Homelander dan Stormfront telah membawa Ryan pergi. Dengan kedatangan wanita itu, Frenchie dan lainnya pun menyambutnya dengan sangat baik, hingga Butcher berjanji bahwa ia akan segera mencari informasi tentang keberadaan Ryan saat ini. Becca pun meminta maaf dan sangat berterima kasih karena setelah apa yang terjadi, Butcher masih tetap memperlakukannya dengan sangat baik seperti seorang istri. Dengan lingkungan barunya, Ryan mulai bosan dan mengatakan ingin kembali bersama Becca. Mendengar hal itu, Homelander dan Stormfront mengalihkan perhatian dengan membawanya pergi ke sebuah restoran tempat berkumpulnya fans
Avenged Sevenfold. Melihat kedatangan mereka, tentu saja semua orang di sana begitu terkejut dan langsung mengerumuninya. Siapa sangka Ryan yang terbiasa dengan kesunyian alias introvert mulai takut dan risih akan hal itu. Homelander yang menyadari hal itu pun segera membawa Ryan pergi dari tempat tersebut. Dari situ kita bisa menyimpulkan betapa berharganya Ryan untuk Homelander. Sementara itu Hyugi dan Annie yang tengah berbincang mesra tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Atren di sana. Tentu saja hal itu membuat Hyugi sangat ketakutan, berpikir Atren akan menghajar mereka. Namun dugaan mereka salah. Ternyata Atren datang untuk memberikan data diri pribadi Stormfront agar karirnya hancur dan Atren dapat segera kembali bergabung dengan The Seven. Dan ternyata Butcher pergi menemui Tuan Edgar untuk mengajak membuat sebuah kesepakatan dengannya. Butcher mengetahui bahwa hanya Ryan lah satu-satunya cara untuk mengendalikan Homelander. Namun dengan situasi saat ini tentu saja tidak berlaku. Maka dari itu Butcher memberitahu bahwa ia dapat memperbaikinya. Butcher juga mengingatkan bahwa kini Stormfront telah menjadi idola Amerika yang tentu saja hal itu akan menjadi ancaman untuk Edgar. Lantas bagaimana caramu untuk mengendalikan dua superhero tersebut? Egbert menambahkan bahwa ia bisa merebut Ryan dan akan menyerahkan kepada Edgar asal ia berjanji dia akan membawa Ryan ke tempat yang aman dan mengurusnya dengan baik. Edgar tidak perlu tahu bagaimana cara mengambil Ryan dari Homelander. Egbert hanya meminta Edgar untuk memberitahu lokasi Ryan saat ini sebagai tanda kesepakatan mereka. Mendengar hal itu, Edgar pun mulai berpikir ulang hingga akhirnya menyetujui hal tersebut. Melihat Ryan meringkuk ketakutan, Homelander begitu cemas dan terus berusaha menenangkannya. Di sana, Homelander juga akan selalu mengajari Ryan menggunakan kekuatannya dengan baik agar bisa menjadi superhero yang kuat seperti dirinya saat ini. Dengan informasi-informasi yang mereka dapat, Butcher dan lainnya pun bersiap untuk memulai misi mereka. Ditambah informasi yang didapat Hyugi dan Annie dari Atren tentu saja sangat membantunya. Alright, let's get a shift on. Di saat tengah asik mengajari Ryan menggunakan kekuatan supernya, tiba-tiba Stormfront mendapat kabar bahwa semua aibnya di masa lampau kini beredar luas. International. Already an intense international. This day and age, but Nazis are bad. Ya, dan tentu saja hal itu membuat nama Stormfront seketika hancur di mata masyarakat. Tak hanya itu, ternyata Frenchie dan Kimiko juga tengah menyiapkan sesuatu untuk Homelander. Merasa sudah siap, Frenchie pun segera memicu gelombang suara itu untuk mengalihkan perhatian Homelander. Becca dan Butcher pun segera memanfaatkan waktu itu dengan sangat baik untuk membawa pergi Ryan dari sana. Homelander pun pergi menghampiri sumber suara itu. Seketika ia sadar bahwa alat itu hanya untuk mengalihkan perhatiannya saja. Namun bukannya pergi, Butcher malah membawa Becca dan Ryan ke titik kumpul mereka. Di sana Butcher meminta Marvin untuk membawa Ryan dan Becca pergi ke tempat yang lebih aman. Sementara ia akan mengalihkan perhatian di sana. Becca pun tak setuju akan hal itu dan meminta Butcher untuk pergi bersama mereka. Namun Butcher terus meyakinkan bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Sedangkan kini terlihat beberapa anggota FBI yang mendatangi pondok tersebut yang ternyata Butcher telah menjebak mereka. Homelander yang tiba di sana pun sangat marah melihat Ryan telah menghilang dan tentu saja tidak ada ampun untuk hal itu. Where is my son? Dengan berat hati, Becca dan Marvin pun menerima keputusan Butcher untuk meninggalkan mereka. Namun belum lama mobil itu melaju, tiba-tiba Pictures are clearly deep fakes and you're all... People love what I have to say. You right? You right? Right. Yeah? Right. You okay?
Stormfront datang dan langsung melempar mobil tersebut. Melihat hal itu, Butcher pun sangat khawatir dengan keadaan mereka. Sementara itu Annie dan lainnya bersiap untuk melakukan perlawanan, dan bahkan Kimiko memberitahu Freddy ia sangat semangat kali ini untuk membalas kematian saudaranya. Namun bantuan tak diduga pun datang. Lagi-lagi Queen Waves yang telah lama muak pun datang dan bergabung membantu mereka. Benar saja, dengan kedatangan Queen Wave membuat Stormfront sangat kewalahan dan akhirnya ia pergi meninggalkan tempat tersebut. Mereka pun sangat lega karena merasa semua ini telah berakhir. Namun ternyata Stormfront bukanlah superhero bodoh. Ia tidak lari dan kini menghadang Butcher dan Becca yang tengah berusaha membawa Ryan pergi. Stormfront pun melempar Egbert dan merayu Ryan untuk kembali bersamanya. Becca pun tak diam saja dan berhasil menusuk mata wanita tersebut. You fucking bitch. Let her go! Dengan itu Stormfront pun sangat marah dan berniat untuk menghabisi Becca. Namun siapa sangka hal itu membuat kekuatan Ryan muncul dan membuat Stormfront tak bisa berbuat apa-apa lagi. Im Schatten einen Apfel. Sorry, Mom. No. Oh, I'm sorry. Help us! Sayang sekali Ryan belum dapat mengendalikan kekuatan dalam tubuhnya hingga membuat Becca terluka parah. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Becca meminta Egbert untuk berjanji akan selalu menjaga Ryan bagai Malika si bangau yang dibesarkan dengan sepenuh hati. Saat Homelander tiba, ia sangat terkejut melihat keadaan Stormfront yang begitu mengenaskan. Di sana Homelander mengetahui bahwa ini adalah perbuatan Ryan dan meminta Ryan pergi bersamanya. Namun kini Ryan lebih memilih ikut bersama Egbert karena ia sadar bahwa Homelander tak sebaik yang ia kira. Mendengar hal itu Homelander sangat marah, berpikir telah kehilangan semua orang yang ia sayangi. Untung saja Queen Wave datang tepat waktu dan memperlihatkan sebuah video amatir di mana dulu di season 1 Homelander pernah membiarkan sebuah pesawat terjatuh yang menyebabkan banyak korban jiwa. Homelander mengancam jika Queen Wave menyebarkan video itu, ia tak akan segan-segan membantai semua orang di muka bumi ini termasuk admin RBB Matamu. Namun Queen Wave tak peduli akan hal itu dan dengan tegas jika ia tak melepaskan Butcher, Ryan dan lainnya maka ia akan langsung mengunggah video tersebut. Dalam jumpa pers, Tuan Edgar memberitahu bahwa Stormfront adalah pelaku penyerangan tunggal di Washington kala itu. Di sana Tuan Edgar juga menunda perilisan senyawa V sampai batas waktu yang belum ditentukan. Mau lihat Homelander jilat lidahnya sendiri, cuk. Demi nama baiknya terjaga kini di depan media, meminta maaf kepada Starlight atas tuduhan yang pernah ia berikan dan mengakui keheroismean mereka.
Sementara itu ketua gereja pun datang memberitahu Trent bahwa ia telah berbicara dengan Edgar tentang hilangnya data dari Stormfront, yang ternyata hal itu membuatnya kembali diterima bergabung dengan The Seven. Mendengar hal itu, The Deep pun menggerutu menunjukkan kekesalannya. Mengapa hanya The Deep dan di sini saya hanya jadi badut. Di siang yang cerah, Egbert pun memberikan sebuah kalung peninggalan BK kepada Ryan dan menyerahkan bocah kecil itu kepada Grace untuk tinggal di tempat yang lebih aman. Begitu juga dengan Marvin yang telah kembali bersama keluarga kecilnya dan Frenchie yang hidup bahagia bersama Kimiko. Sementara itu, Homelander teruslah mengocok Patrick. I want to do whatever the fuck I want. Dan akhirnya Hyugi pun meminta Victoria untuk memberinya pekerjaan sembari menunggu misi-misi yang akan datang. Dan tamat The Boys Season 2 yang sangat membagongkan. Saya tidak mau banyak bicara dalam penutupan ini karena masih ada 3 episode di season 3 yang tentunya dapat menghibur hari-hari untuk kalian. Kalau mau dibahas sih, cuman season 3-nya tuh belum full. Kalau mau sih ya bakalan saya usahain gitu. Semoga kalian menikmati review sederhana kami dan jangan lupa like, subscribe untuk kebutuhan hari-hari Adi. Ya subscribe lah ya please ya. Voting di komentar kalau kalian mau lanjutin, ketik aja lanjut. Oke? See you, bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.